Kutukan Indonesia sebagai negara berkembang akhirnya lepas setelah Amerika Serikat mencoret Indonesia dari daftar perdagangan negara berkembang pada bulan Februari lalu. Hal ini sontak menimbulkan perdebatan di berbagai pihak. Di satu sisi Indonesia patut bersyukur dan merasa bangga, tapi di sisi lain menimbulkan implikasi dari sisi ekonomi perdagangan. Maka perlu ditelusuri secara mendalam apakah Indonesia sudah memenuhi kategori sebagai negara maju. Salah satu ciri-ciri dari negara maju adalah tingkat ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi yang baik. Untuk menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang produktif, tidak bisa lepas dari pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. SDM yang unggul dapat diperoleh jika pendidikan, pengetahuan, wawasan yang diberikan berguna dan bermutu. Maka dari itu banyak yang meletakkan pendidikan yang berkualitas sebagai kunci utama mendobrak kemajuan negaranya. Mengkoneksikan kemajuan teknologi dengan dunia pendidikan sehingga menghadirkan proses belajar mengajar yang lebih mudah, praktis dan tetap bermutu. Selain itu masyarakatnya sebagian besar dapat dipastikan sudah tidak gagap teknologi lagi. Jadi bagaimana dengan negara kita, Indonesia? Mencicipi pendidikan adalah hak dari setiap manusia. Untuk menjadi pintar dengan wawasan yang luas adalah hak setiap individu. Hal ini sudah eksplisit dikatakan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 bahwa tujuan terbentuknya negara Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan yang mulia ini hendaknya diwujudkan secara konkret. Dengan begitu label Indonesia sebagai negara maju memang benar-benar tercipta. Sekolah yang selama ini menjadi ladang memperoleh pendidikan nyatanya belum cukup kuat mencetak generasi bangsa yang dapat berdaya saing. Infrastruktur yang tidak memadai, pemerataan pembangunan, kurikulum yang terus diganti-ganti, rendahnya mutu tenaga pengajar, gaji para guru honorer yang menunggak menjadi sumber masalah yang sampai saat ini belum mampu teratasi. Banyaknya pelajar dari Indonesia yang harus mengenyam pendidikan melanjutkan studinya di luar negeri membuat kita benar-benar yakin bahwa perguruan tinggi di dalam negeri masih kalah saing. Ditambah lagi dengan banyaknya beasiswa yang diberikan pemerintah, tingginya nilai uang yang didapatkan membuat mahasiswa berlomba-lomba untuk belajar di luar negeri. Ini jelas mencederai kemampuan kita sendiri. Dari sekian banyaknya permasalahan di atas, ada hal lain yang perlu kita perhatikan yang tidak kalah penting untuk diperbincangkan. Ialah tingkat literasi Indonesia yang sangat rendah. Kesadaran membaca masyarakat Indonesia masih jauh tertinggal dari negara tetangga Asia Tenggara. Menurut data UNESCO dari 61 negara, minat baca buku masyarakat Indonesia menduduki peringkat ke-60. Sungguh miris negara kita hanya unggul satu angka padahal kita mempunyai SDM dan SDA yang melimpah. Bagaimana Indonesia dapat menjadi negara yang maju jika sumber daya manusianya lemah? Jika masyarakatnya tidak memiliki pengetahuan, negara kita akan semakin jauh untuk mengejar ketertinggalan kemajuan zaman. Sehingga kekayaan alam Indonesia akan tergerus habis dihisap oleh negara-negara asing. Negara kita akan mudah terberdaya karena tidak pernah diajari berpikir kritis, hingga pada akhirnya menjadikan kita terpuruk. Ditambah lagi pengaruh buruk media sosial yang terus menggerus pola pikir para siswanya. Indonesia masuk jajaran pengguna media sosial terbesar di dunia, dan banyak hal negatif yang dilakukan para siswa atau siswi di dunia maya. Misalkan seperti video-video berikut. Hal semacam ini seharusnya tak pantas dilakukan oleh anak-anak sekolahan. Kita bisa belajar dari negara lain bagaimana mereka mengelola dunia pendidikannya, seperti Korea Selatan, Jepang, dan negara lainnya. Negara Korea Selatan menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat pendidikan terbaik di dunia untuk tahun 2020 versi The Social Progress Imperative. Fokus utama pembangunan diarahkan pada dunia pendidikan. Begitu juga dengan negara Jepang menduduki peringkat kedua terbaik dengan minat baca buku yang tinggi. Maka kita dapat melihat bagaimana negara tersebut tumbuh menjadi negara hebat yang sejahtera dan menguasai ekonomi, pertahanan, dan teknologi.
Indonesia harus berbenah lebih keras lagi, membuat gebrakan tegas dengan fokus pembangunan pada aspek pendidikan yang berkarakter dan maju. Merancang kurikulum yang melahirkan generasi yang berjiwa besar, syarat akan moral, budaya, dan kepribadian bangsa Indonesia. Menaikkan anggaran pengadaan buku, pendirian sekolah, penelitian sehingga semua masyarakat di pelosok negeri bisa menikmati manisnya pendidikan. Dengan begitu Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang memadai dan menguasai teknologi, sehingga dapat menggerakkan roda negara ini ke panggung kancah internasional. Sistem pendidikan di Indonesia harus segera mengalami pembenahan sehingga berdampak pada pencapaian cita-cita bangsa. Tercapainya pendidikan yang baik akan mendapatkan penghargaan dari negara lain untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.